ada gelombang Omikron lagi. Jadi kita tetap harus prokes, kita harus jaga jarak, kita harus selalu pakai masker, kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Jadi sama-sama kita harus melawan virus ini dengan prokes, dan yang paling utama kita harus menjaga imunitas. Imunitas ini ya salah satunya harus selalu seneng. Salah satunya cara seneng apa? Mainan mobil kan gitu. Nah, kalau sudah main mobil itu ada beberapa orang yang suka mobil itu disimpan, bagus-bagusin. Ada orang yang suka bangun dipakai gitu kan, senangnya begitu. Nah, ini Pak Nes, bos saya ini suka yang disimpan, jarang pakai, sesekali dipakai gitu. Kalau Pak Andri maunya pakai dengan keluarga. Ini ada 2 VX80 manual, sama-sama manual. Satu dipakai dikelangeni, hanya dipakai untuk ya weekend car, cari sarapan gitu-gitu. Makanya mobilnya dibikin standar mungkin. Ini mobil baru dapat udah lama, tapi baru mau dipakai lagi gitu. Terus selalu dibenerin, dibawa ke tukang bospom kemana-mana, itu selalu nggak enak, tariannya nggak pernah bisa sesuai kebutuhan beliau gitu loh. Jadi selalu problem. Akhirnya udah diganti nozzle, udah diganti rotor head, apa-apa masih baca begitu gitu. Cobalah Pak bawa sini. Akhirnya dibawa sini, dibongkar bospomnya. Ternyata rumah rotor headnya yang kemakan. Rotor headnya kemakan, otomatis tekanan solar tidak padat. Di saat tidak padat, apalagi di RPM tengah ke atas gitu kan, tidak padat, akhirnya ya tidak akan bekerja maksimal walaupun rotor headnya baru kan gitu. Ya akhirnya dibongkar. Kalau mau diganti bodinya bospom itu kan beli di Indonesia sulit nih, harus kirim dari luar atau beli di Malaysia ada. Akhirnya ya udah bubut aja, bubut kan murah. Cuman memang harus pakai tukang bubut yang profesional, yang kulino bubut rumah rotor head gitu. Kalau dibubut di dalam bubutnya misal 0,3 mili, ya di luar 0,3 mili, jadi 0 lagi. Intinya gitu. Begitu dibubut, kita pasang lagi, kita setup, ya sudah bener gitu, mesin langsung sudah oke. Tandanya apa? Gampang kok, jalan aja di tempat yang longgar, jalannya longgar, masukin gigi 1, pindah gigi 2, gaspol. Itu biasanya sampai 5.000 lebih RPM. Kalau sudah 5.000 lebih berarti bospom udah normal nih. Terus ini kita setel normal, jadi AFR atau jumlah solarnya ya normal aja. Normal aja itu gigi 3 di RPM hampir 2000 itu kecepatannya sudah 100 lebih gitu. Itu tandanya normal. Kalau mau setup lebih bertenaga lagi, nah itu solarnya tambahin gitu loh. Ditambah solar pasti lebih kencang gitu. Cuman ini Pak Nes standar aja lah, karena memang beliau nggak mau yang over gitu. Sudah cukup, kemarin gigi 5 udah 160 gitu. Jadi mobilnya sudah enak, cuman karena shockbreakernya standar 130 sudah goyang-goyang. Ini rencana mau ganti BP51 tapi lainnya standar. Karet kaki-kakinya ganti Super Pro karena kemarin kocak-kocak semua. Karena kocak-kocak, kalau kita beli yang original harganya mirip-mirip, mendingan langsung Super Pro sekalian. Sudah pasti lifetime warranty loh, lebih firm. Terus kalau masang, teman-teman masang Super Pro sendiri boleh. Pasang aja, kalau sudut derajatnya 2 derajat atau 4 derajat, ikuti petunjuk, bikin aja, kencengin semua, sudah pakai jalan berlubang, baru kencengin lagi. Nah, kencengin yang kedua ini yang bikin dia mati gitu. Kalau enggak, nanti di jalan pasti kendor gitu. Jadi teman-teman kalau di sana pasang gitu, pasang shockbreaker juga gitu, pasang, kencengin, udah pakai, kencengin lagi. Nah, itu harus ada begitunya kalau Toyota. Apalagi Jeep itu inch dia, bautnya itu inch, jadi derajatnya lebih kasar. Kalau nggak digituin belum mati, itu biasanya problem. Jadi Pak Nes cuman begitu. Rata-rata teman-teman kalau mesin VX80 itu kalau sudah dikalibrasi kok belum enak, biasanya rumah bospomnya. Nanti regulating valve-nya juga harus ganti. Itu regulating valve itu alat untuk menjaga tekanan solar dalam bospom yang masuk ke injektor. Kalau itu mau step selanjutnya, boleh pasang knalpot 3 inch.
Habis itu boleh pasang turbo. Kalau turbo apapun, kalau mau bagus ya G turbo. Turbo Taiwan juga bagus banyak. Mamba juga bagus banyak. Nah, itu kalau sudah setup lebih dari 1,2 bar atau 1,3 bar, kampas koplingnya ganti racing. Racingnya yang seperti apa? Kalau paling bagus, kalau menurut saya yang sudah pernah pakai, itu center force yang stage 3. Itu empuk banget. Kayak standarnya persis, tapi kuat sampai 1,7 bar kuat. Itu torsinya udah hampir 2 kali lipat kalau 1,7 bar. Selama bos pom sama knalpotnya support. Setelah itu baru intercooler baru pasang. Itu baru oke banget. Kalau di Australia setupnya bisa 2 bar tapi kampas koplingnya keras itu. Kalau Matic-nya harus ganti body valve. Nah, ini aku juga belum bisa ngomong kalau Matic body valve ini. Kita lagi pesen di Australia juga, mau pasang di Matic kita sendiri, mobil sendiri. Hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya bagus, nanti kita coba copy. Kalau tidak bisa kita copy ya kita order. Nggak mahal, cuman antrinya menyebalkan. Itu kita lagi riset itu. Yang seneng kenceng-kencengan, sama radiatornya koyorat. Terus VX80 ini kondisi apapun, kondisi bagus, udah apalagi yang sudah di racing, kalau dipakai tol, kalau ditahan 140 lebih terus pasti temperatur naik. Tapi itu kalau kita kap mesin kita buka nggak naik gitu loh. Jadi aku pernah riset itu, belum pernah ketemu solusinya. Ternyata ngobrol-ngobrol sama teman-teman di luar yang sudah mainan VX dari Australia gitu, ya memang begitu, airflow-nya nggak bagus gitu loh. Memang tidak disiapkan untuk kecepatan lebih dari 140. Sebenarnya sesekali boleh, tapi jangan ditahan lama. Itu hati-hati, jangan sampai overheating. Begitu overheating, bubar semuanya. Kalau sampai air radiator nggak ada air masuk turbo, berantakan turbonya. Mahal banget itu benerinnya. Hati-hati ya teman-teman, kalau ngebut boleh, tapi liatin temperatur nih gitu loh. Itu 80 series. Kalau Matic yang ini manual. Kalau yang Matic upgrade-nya salah satunya adalah oil cooler-nya dibikin eksternal, oil cooler Matic. Pakai Darrell atau pakai eksternal oil cooler, itu membantu untuk Matic ngawetin Matic, karena suhu oli Matic-nya terjaga. Oli Matic terjaga suhunya, performanya dia terjaga. Jadi akhirnya Matic-nya terjaga, karena sekarang Matic-nya sudah mulai pada rusak, sudah apa ya, cari spare part-nya juga sulit gitu loh. Harganya mahal banget, mendingan kita upgrade ke situ. Kalau sudah mainan turbo tadi, kalau standar nggak perlu lah. Gitu. Kalau yang VX standar mau pakai buat ya standar-standaran jalan-jalan, itulah upgrade-nya. Mesinnya dibalikin standar, terus suspensinya ganti shock breaker aja udah oke. Sama karet-karet. Karet itu diganti kalau memang udah rusak. Kalau belum rusak ya nggak usah. Kalau ini Pak Andri mau pakainya keluarga tapi mau camping, anaknya 4, jadi anaknya 3, jadi berlima di atas, makanya tendanya pakai yang gede nih. Ini lagi promo di Lamban Garage. Ini gede banget, kalau dibuka ukurannya jadi ukuran big size, 220 kali 2 meter, gede banget ini dibuka. Cina, promonya jadi 22 juta. Masih ada 3 set kalau nggak salah, 3 unit ini. Terus dipasang roof rack-nya dari Metalcraft. Ini kuat. Roof rack ini kuat banget karena ada platnya dari sini sampai belakang gitu. Terus pakai aluminium bar, jadi nggak terlalu berat. Nah, ini sekaligus pasang lampu LED barnya dari Pia yang single row. Ini bagus banget, rapih gitu. Terus ada pasang itu sama kebutuhan overland. Jadi ada lampu spot lamp dari Steady sama winch. Potong bumpernya taruh sini gitu loh, jadi rapi, udahlah sopan gitu. Udah sopan karena ada penambahan bobot ini, makanya suspensi nggak di-upgrade apa-apa, hanya pernya pakai pedal sleeve 2 inch yang loadnya 0-150 sama shock breaker-nya Tough Dog. Shock breaker Tough Dog kita juga lagi shell, murah banget, ada di Lamban Garage. Yang foam shell itu adalah kit stage 1 yang cukup oke. Yang foam, karena dia foam shell shock. Foam shell shock itu bedanya sama gas shock kayak Ome, kayak gas shock yang lain itu foam shell lebih tidak limbung. Apalagi sudah dipasang tambahan bobot di atas kayak tenda roof tent gini, butuh shock breaker yang kuat nahan. Foam shell oke, itu murah oke. Terus ini mobil untuk mesin nggak ada yang dimodifikasi kecuali knalpot 3 inch free flow. Ya, itu kita juga lagi masuk banyak, kita shell juga. Sampai di bulan Februari ini banyak banget, hubungi aja Lamban Garage. Lah,
Kalau ban pasang 285 70 16 pelek standar. Nah ini setup yang jalan jauh nggak capek. Mobil paling nyaman ya pakai setup ini untuk VX80. Ini enak banget lah, udah paling the best. Cuman kurang keren, kurang tinggi, kurang gede, kurang gagah gitu. Tapi secara perform oke banget gitu. Kalau winch bracketnya ini juga kuat, udah di reset sama anak-anak Metalcraft. Ini bisa dibeli sendiri, jadi tinggal pasang aja di sana gitu, dikirim bisa. Gitu. Nggak ada yang signifikan dari perubahan mobil ini, tapi sudah bisa ikut overland. Suatu saat bosen, partnya copotin semua, balik standar juga gampang. Gitu. Ini kita lihat aja nanti, kita ajakin ke Mandalika.